Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka, dengan para pemain Nanang sebagai Senopati Diposari, Ape Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ardi sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ken Dedes benar-benar merasakan sebuah kedamaian begitu ayahnya menasehatinya dengan lembut dan bijak. Sementara itu, di Istana Tumapel, Senopati Diposari sudah menghadap Aku Tunggul Amatung, dan dia segera menceritakan apa keputusan Ken Dedes. Jadi Ken Dedes menerima lamaranku? Iya, begitulah yang hamba dengar, tuanku. Kalau begitu siapkan pesta perkawinanku. Kita akan menggelar keramaian selama 3 hari 3 malam. Daulat, tuanku. Tetapi sebelum itu, panggil Empu Purwa kemari. Aku ingin bicara banyak dengannya. Baik, tuanku. Kalau begitu, sekarang juga hamba mohon diri. Nanti dulu. Jangan terburu-buru. Aku masih ingin berbincang-bincang denganmu, dan sekaligus menikmati kebahagiaan ini. Dayang-dayang, siapkan jamuan yang istimewa untuk Senopati Diposari. Maka demikianlah, para prajurit Tumapel sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan junjungannya. Waktu terus berpijak dan malam pun kembali membentang dengan lembutnya. Sementara itu jauh di sebuah tempat, tepatnya di hutan Pelampangan, Ken Arok dan beberapa prajurit bawahannya tengah beristirahat menanti datangnya para perusuh. Kau belum kantuk? Aku belum mau tidur. Pikiranku malam ini tiba-tiba saja tidak tenang. Apakah kau memikirkan sesuatu? Ya, barangkali seorang gadis? Bisa saja kau sobat. Aku belum memikirkan seorang gadis, sekalipun ada yang sempat membuatku tertarik. Ken Arok, kau seorang pemuda yang tampan dan mempunyai kepandaian tinggi. Kukira banyak sekali gadis yang tertarik padamu. Kenapa tidak kau gunakan kesempatan ini untuk menikmati wanita? Aku mempunyai selera tersendiri, Gendon. Jadi untuk apa membuang waktu hanya untuk seorang wanita? Sudahlah, kita jangan membicarakan tentang manusia yang namanya wanita. Lebih baik kita bicarakan yang lain. Kau ini aneh, tapi aku kagum terhadapmu. Kau gagah,
dan mempunyai daya tarik tersendiri. Mataku mulai mengantuk. Kalau kau ingin tidur, silahkan. Biar aku yang menjaga tempat ini. Oh, iya. Nanti kita bergantian. Yang lain, biarkan saja istirahat. Iya, malam ini bukan bulan purnama, tetapi sinar rembulan begitu cerah. Sampai kapan aku akan menunggu para perampok itu di sini? Tidak. Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Besok aku harus bisa menemukan mereka. Aku harus menjelajah hutan ini. Tugasku harus selesai dengan cepat. Hei, benda apa tadi? Oh, bukankah itu cahaya yang berbentuk lingkaran dan pernah kuramalkan akan jatuh di sebuah tempat? Oh, jagat Dewa Betara. Oh, malapetaka pasti akan muncul di sekitar tempat sinar itu jatuh. Aku harus tahu di mana jatuhnya. Tapi bagaimana dengan kawan-kawanku ini? Kenaro, ada apa? Gendon, kau bangun? Iya, wong kaki menginjak aku. Wah, kelihatannya kau seperti orang gelisah. Ada apa? Aku melihat sebuah cahaya dari langit jatuh ke arah timur, tepatnya ke arah sebuah teluk. Aku rasa sinar itu adalah bintang. Hei, kau jangan melantur, Kenaro. Bagaimana mungkin sinar yang kau lihat itu adalah bintang? Apa kau tahu sejauh mana besarnya bintang? Tapi aku melihat sinar itu jatuh ke arah sana. Iya, mungkin saja itu sebuah sinar. Tapi biasanya sinar yang jatuh dari langit begitu sampai ke bumi lenyap tanpa jejak. Maksudku, sinar begitu saja. Hei, Gendon. Ya. Bagaimana kalau kau dan para prajurit yang lain menunggu di sini? Aku mau lihat kemana jatuhnya benda bersinar itu. Jangan. Itu sama saja kau membiarkan kami semua jadi umpan para perampok hutan pelampangan. Sudahlah, lupakan saja. Toh, apa untungnya benda itu untukmu? Tugasmu sekarang yaitu menumpas para perusuh, bukannya untuk kepentingan sebuah benda yang tidak mempunyai arti. Baiklah. Ya, Kenaro, agar pikiranmu tenang, lebih baik kau tidur saja. Biarlah aku yang jaga. Tapi kau kan belum tidur? Tidak apa-apa. Mataku masih kuat untuk melek sampai pagi. Ya, terserah kaulah. Kalau memang itu keinginanmu. Ya, tidurlah. Malam ini sepertinya aman. Dan udaranya tidak begitu dingin. Iya. Katanya mau tidur. Kenapa belum berbaring juga? Malah kau bersila. Aku ini sedang tidur, sobat. Tidur? Tapi kenapa kau tidak membaringkan tubuh? Aku sudah terbiasa tidur dalam keadaan seperti ini. Bagiku tidur bersila lebih baik daripada berbaring. Oh, luar biasa sekali. Kau bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Ken Arok kemudian kembali memejamkan matanya. Dia sebenarnya bukan sekedar tidur, tetapi melainkan memusatkan kekuatan batinnya untuk melacak jatuhnya sinar kebiru-biruan yang dilihatnya tadi. Aneh sekali sikap prajurit kepercayaan aku yang satu ini. Tidur dengan posisi bersila dan juga mempunyai kehebatan yang cukup tinggi. Seandainya saja aku bisa seperti Ken Arok, mungkin sekarang aku bukan seorang prajurit biasa. Gendedes, ayah baru saja berbincang-bincang dengan aku Tunggula Metung. Ternyata beliau orang yang sopan dan mempunyai pandangan hidup yang luas. Sekalipun dia bukan termasuk laki-laki yang ganteng, tetapi kau tetap beruntung mendapatkannya, Gendedes. Apakah ayah menilai aku
hanya dari kekayaan atau kedudukannya saja? Kendedes, ayahmu ini seorang empu. Ayah menilai seseorang bukan dari pakaian atau perhiasan yang dimilikinya, tetapi yang ayah lihat adalah budinya, tata kramanya. Kalau itu saja tak dimiliki seseorang, apa gunanya harta dan jabatan yang disandangnya? Maafkan Kendedes, Ayah. Saya salah menilai Ayah. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Tetapi kalau segera menyadari, itu lebih bagus. Sekarang istirahatlah, karena besok kau akan diambil dayang-dayang istana untuk persiapan pernikahanmu. Ayah. Nah, sekarang lebih baik istirahatlah, karena besok kau akan diambil dayang-dayang untuk persiapan pernikahanmu. Ayah. Ada apa lagi, anakku? Bukankah semuanya sudah kau setujui? Kalau kau memang keberatan untuk melaksanakan pernikahan itu, seharusnya sejak kemarin kau menolaknya. Saya bukan menolak, Ayah. Saya cuma tidak mengerti kenapa pernikahan itu harus terjadi. Ya, semua yang mengatur Yang Maha Agung. Kalau tiba-tiba jodohmu ada di sini, itu berarti sudah menjadi kehendaknya. Sudahlah, Kendedes. Sekarang kau tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Terima saja semua ini dengan kebesaran hati. Ayah percaya kau akan tabah menghadapinya. Ayah. Waktu berlalu menggeser malam. Kesibukan untuk persiapan pernikahan Aku Tunggul Amatung dengan Kendedes benar-benar disiapkan dengan matang. Setelah seharian persiapan dilakukan dengan sepenuhnya, pada hari yang kedua pernikahan pun dilangsungkan. Gamelan atau gending mulai terdengar menambah kesemarakan pesta itu. Sementara para undangan yang terdiri dari para pejabat istana dan para undangan khusus telah berada di tempat yang disediakan. Di sisi lain, rakyat berbondong-bondong menghadiri pesta junjungannya. Mereka semua kelihatan kagum dengan kemeriahan itu. Apalagi setelah melihat calon mempelai mulai memasuki kursi pelaminan. Para undangan dan juga para rakyat Tumapel yang menghadiri pernikahan junjungan kita ini, saya harapkan tenang. Karena sebentar lagi tuanku Aku Tunggul Amatung akan memasuki tempat pelaminan untuk bersanding dengan Tuan Putri Kendedes. Dan memang benar, sesaat kemudian Aku Tunggul Amatung memasuki ruang pelaminan. Penguasa Tumapel itu nampak gagah dengan pakaian yang dikenakannya. Suasana kelihatan hening sejenak, dan mata para undangan tertuju pada kedua pengantin itu. Mereka semua kelihatan kagum. Ampun tuanku, sebelum pesta pernikahan ini dirayakan dengan meriah, barangkali Tuan ingin memberikan sambutan. Iya, aku memang harus memberikan sambutan pada semua undangan dan rakyatku. Kalau begitu, silakan tuanku. Selamat datang para undangan dan rakyatku tercinta. Aku senang kalian bisa menghadiri pesta pernikahanku. Pernikahanku ini adalah satu-satunya kebanggaan bagiku. Dan satu-satunya kebahagiaan yang baru kurasakan. Apalagi saat ini aku bersanding dengan orang yang kucintai.
Nah, para undangan dan rakyatku, sekarang nikmatilah pesta ini dengan semeriah-meriahnya. Aku berharap kalian pun merasakan kesenangan seperti apa yang aku rasakan. Silakan, sejahteralah Tumapel. Bukan main puasnya hatiku. Ya, 2 hari berturut-turut merayakan pesta. Dan 2 hari itu juga aku bersenang-senang dengan Tarni. Janda Pangger Barang. Janda itu benar-benar luar biasa. Ya, aku sampai tidak bisa melupakannya. Kau ini selalu wanita saja yang dibicarakan. Pesta besar seperti itu seharusnya dinikmati dengan minum-minum, kan puas. Kamu itu bagaimana? Keinginan setiap orang kan lain-lain. Kalau kau senangnya dengan minuman keras, ya silakan. Tetapi aku, jika dengan wanita, wah, kepuasan yang kurasakan sepertinya tidak ada yang bisa menandinginya. Aku sih berharap ada pesta untuk yang kedua kalinya. Iya, agar kau bisa menikmati janda. Ya. Dan juga tidak melakukan tugasmu. Tapi Tuan Putri kita itu cantik ya. Baru kali ini aku melihat wanita seperti beliau dengan kecantikan yang sempurna. Kalau saja... Ya, kalau saja kau yang mempunyai wanita seperti permaisuri aku, kau pasti tidak ingin jadi prajurit. Begitu kan? Katanya tidak suka wanita. Tapi melihat permaisuri aku saja kau tidak bisa tidur. Wanita yang satu ini lain. Bukan seperti jandamu itu. Kalau aku nilai permaisuri aku dengan Tarni jandamu, antara 0 dengan 10. Tetapi biar Tarni mempunyai nilai 0. Dia termasuk wanita yang mantap. Hei, lihat rombongan berkuda. Siapa itu? Sepertinya Tuan Ken Arok dengan para prajuritnya. Iya, kau benar. Cepat sekali mereka kembali. Kalian semua boleh bubar. Istirahatlah. Baik, Tuan Ken Arok. Baik. Ada beberapa buah janur. Apakah di istana baru saja ada pesta? Kalau memang baru saja ada kemeriahan, kenapa aku tidak memberitahukan aku? Prajurit, kemari. Ya, Tuan Ken Arok. Ada apa, Tuan? Kulihat di sini ada beberapa buah janur. Apakah di sini baru saja dilangsungkan pesta? Iya, benar Tuan Ken Arok. Apakah sebelum berangkat tugas Tuan tidak diberitahu aku? Siapa sebenarnya yang baru saja melangsungkan pesta? Tuanku Aku Tunggul Ametung. Beliau baru saja melangsungkan pernikahan. Benar, Tuan. Beliau menikah dengan seorang gadis cantik. Wah, kecantikannya sangat luar biasa. Iya, saya juga kaget, Tuan. Tuan Aku bisa menemukan gadis cantik yang kecantikannya seperti bidadari. Siapa nama permaisuri aku? Ken Dedes, Tuan. Ken Dedes? Bukan main terkejutnya Ken Arok setelah mendengar siapa nama permaisuri Aku Tunggul Amatung. Ken Dedes. Dia adalah wanita yang menjadi sebagian perjalanan hidupnya. Dan menurut bayangan batinnya, dialah calon istrinya.
Namun sekarang dia tidak menyangka kalau gadis incarannya itu sudah menjadi istri junjungannya sendiri. Tanpa bicara apa-apa lagi pada kedua prajurit itu, Ken Arok langsung melangkah pergi. Kenapa bisa jadi begini? Apakah kepergianku ke hutan Pelampangan adalah siasat aku untuk menikah dengan Ken Dedes? Keparat! Aku harus bicara pada Kakang Senopati Diposari. Dia pergi begitu saja. Kenapa ya? Iya, seperti ada masalah dengan pernikahan aku. Tapi, masa bodoh. Itu urusan mereka. Tuan Ken Arok memang sombong. Baru mempunyai kehebatan begitu saja. Lagaknya sudah seperti jagoan. Jangan keras-keras. Dia memang hebat kok. Sudahlah, ayo. Ken Arok, kau sudah kembali. Benar, Kakang. Lalu, apakah sudah menghadap aku Tunggulametung? Aku tidak ingin menghadap sebelum mengetahui apa yang terjadi. Maksudmu? Kakang jangan berpura-pura tidak tahu dengan masalah ini. Bukankah aku telah menikah? Iya. Aku memang telah menikah. Lalu kenapa? Kenapa? Masih saja berpura-pura dengan bertanya kenapa. Seharusnya Kakang berkata jujur. Dan bukankah Kakang tahu bahwa Ken Dedes adalah persoalanku? Tapi kenapa aku masih mengambil dia untuk menjadi permaisurinya? Ken Arok, apakah salah jika aku menikah dengan Ken Dedes? Jelas salah. Ken Dedes adalah gadis yang selama ini kutunggu-tunggu. Bahkan Empu Purwa pun tahu bahwa akulah kelak calon suaminya. Pantas aku diperintahkan menjalankan tugas yang jauh dan menumpas para perampok cere. Jadi itukah tujuan aku? Dan aku yakin kau pun terlibat dalam masalah ini. Tenang, Ken Arok, tenang. Kau tidak perlu marah terhadapku. Kalau begitu ceritakan yang sebenarnya. Ya, baiklah. Aku minta, sebelum aku ceritakan tentang kejadian yang sebenarnya, jangan salahkan aku Tunggulametung. Kenapa dia memperistri Ken Dedes? Kenapa? Bukankah memang ada permainan yang tidak jujur di antara kalian? Ken Arok, tentang permainan yang tidak wajar memang kuakui. Tetapi yang mendalami kejadian yang sebenarnya adalah Senopati Narasingha. Nah, bukankah kau masih ingat ketika dia kau ajak ke Panawijen? Iya. Secara diam-diam, rupanya Narasingha telah jatuh hati pada Ken Dedes. Kemudian dia pun menyusun rencana untuk menghindarimu agar bisa membawa Ken Dedes ke tempat yang jauh. Jadi tugas yang kulakukan itu sebenarnya adalah ulah Senopati Narasingha. Ya, benar. Dia sengaja secara diam-diam meminta pada aku untuk menyingkirkan kau. Dan setelah kepergianmu, Senopati Narasingha dan Senopati Banjarsari pergi ke Panawijen. Namun sungguh di luar dugaan, rupanya Banjarsari pun tertarik pada Ken Dedes. Kurang ajar. Rupanya dua orang Senopati telah membuatku geram. Di mana mereka sekarang? Senopati Banjarsari sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Dia telah kubunuh. Lalu bagaimana dengan Narasingha? Di penjara. Senopati Narasingha sekarang menjadi orang gila. Kejadian itu telah membuatnya tidak waras. Sudahlah Ken Arok. Sekarang kau tidak perlu memikirkan mereka. Semuanya sudah terjadi. Dan orang-orang yang membuatmu kecewa sudah tersingkir. Lalu bagaimana kau bisa tahu dengan kejadian itu? Dan bagaimana bisa tahu bahwa Senopati Banjarsari juga Senopati Narasingha menyukai Ken Dedes? Aku membutuhkan mereka ketika akan meninggalkan Tumapel. Dari situlah kenapa aku bisa tahu dengan rencana mereka. Jahanam. Lalu di mana Empu Purwa sekarang? Apakah kau ingin menemuinya? Kau tidak perlu tahu apakah aku mau menemuinya atau tidak. Sebaiknya katakan di mana dia sekarang. Dia sudah kembali ke Panawijen. Tadi pagi beberapa orang prajurit mengantarkannya. Ken Arok, apakah kau akan menyusul ke sana? Tidak, aku tidak akan menyusulnya ke sana. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Kau tidak perlu tahu. Ini urusanku. Permisi. Ken Arok. Apa itu Ken Arok? Aku, Sri Rajasa Batara Sang Amarwa Bumi, tidak akan membiarkan hal itu. Ken Dedes adalah calon istriku, calon permaisuriku. Kelak kau akan tahu Tunggulametung. Tumapel akan kutumbuhkan. Dan bukan hanya itu, Kediri pun akan kurebut. Dan akulah nanti sebagai rajanya. Hari ini kekecewaanku harus kulampiaskan.
Iya, masih ada seorang senopati yang harus menanggung akibat dari ulahnya. Nanti malam kau akan tahu, Senopati. Tubuhmu akan kucabik-cabik, darahmu akan kubuat sempurna. Bulat kemana-mana. Ken Arok tidak ingin dikhianati oleh siapa-siapa. Kenapa malam ini hatiku tidak enak? Padahal hari-hari kemarin aku bertugas tidak seperti ini. Iya, kenapa ya? Ya, pikiran kamu saja yang ngawur. Aku rasa hatimu biasa-biasa saja. Mungkin kau janji dengan seseorang. Tidak bisa menemuinya lalu kau pura-pura gelisah. Aku tidak punya janji dengan siapa-siapa kok. Hari ini aku benar-benar gelisah. Alah, sudah. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Sekarang kita kan sedang tugas. Hai, ada apa itu? Apa? Aku tidak mendengar apa-apa kok. Itulah, makanya jangan turuti perasaan yang tidak enak. Akibatnya kan ada saja. Tapi aku mendengar ada sesuatu yang berkelebat di sana. Aku tidak bohong. Jangan-jangan ada yang masuk ke ruang penjara. Tidak mungkin. Ruangan penjara kan terkunci dengan rapat. Lagi pula, mengapa orang masuk ke sana? Ya sudah, kalau kau tidak percaya. Tapi kalau ada apa-apa, kau harus ikut bertanggung jawab. Memangnya bakal ada apa? Kok ini lagaknya seperti peramal saja. Dua prajurit jaga yang bertugas di ruang pintu gerbang penjara kelihatan masih terlibat dalam percakapan serius. Namun di saat mereka tengah bersih tegang, tiba-tiba dari ruang penjara terdengar teriakan keras. Apa tadi? Kedengarannya datang dari ruang penjara. Apa aku bilang? Firasatku ternyata benar. Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Aku takut. Kau ini prajurit apa? Tadi lagakmu berani. Sekarang tiba-tiba saja ciut seperti dari tikus. Sudah, ayo kita lihat. Ini tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi, kita harus berani menghadapinya. Ayo. Iya, sudahlah. Ayolah. Aneh. Ada apa? Kita sudah lihat ruang penjara lain, tetapi tidak ada apa-apa. Bagaimana kalau kita lihat ke ruang penjara Tuan Narasinya? Tinggal ruangan itulah yang belum kita lihat. Ya, ayolah. Dua orang prajurit itu pun segera melangkah untuk menuju ruang penjara Senopati Narasinga. Setelah melewati beberapa lorong, keduanya segera tiba di sana. Namun saat mereka hampir mendekati pintu trali, keduanya terkejut melihat pintu sel itu terbuka lebar. Untuk yang kedua kali dugaanku benar. Mungkin suara teriakan tadi adalah suara Tuan Narasinga. Jangan-jangan jadinya ayah orang. Ayo kita lihat. Kalau dia masih hidup, kita harus menolongnya. Tapi siapa ya yang masuk kemari? Sudahlah, jangan tanya-tanya lagi. Nanti dia keburu mati. Ayo, cepat. Ya. Jagat Batara Dewa. Kau lihat tubuh itu. Mengerikan sekali. Wah, tubuh itu hancur. Perbuatan gila siapa itu? Memang benar apa yang dilihat oleh kedua prajurit itu. Tubuh Senopati Narasinga yang tergeletak di lantai penjara nyaris tidak berbentuk manusia lagi. Bagian dadanya robek, sementara darah semburat kemana-mana. Dinding-dinding tembok menyebarkan bau amis darah. Dengan tubuh yang menggigil ngeri, kedua prajurit itu segera mundur. Kita harus laporkan hal ini kepada aku Tunggul Ametung sekarang juga. Ayo. Iya. Tapi aku ikut. Aku tidak mau ditinggal sendirian di sini. Kau tidak perlu ikut. Biar aku saja yang menghadap. Wah, gila apa? Aku mau ditinggal sendirian di sini. Kau tidak perlu jaga di sini, tapi di sana, di pintu gerbang penjara. Ayo. Ampun tuanku, hamba menghadap. Ada apa prajurit? Apakah kau tidak bisa menghadap besok saja? Ampun tuanku, masalah ini harus hamba laporkan sekarang juga. Jika hamba tunda,
Hamba khawatir masalahnya akan semakin berat. Ada masalah apa sebenarnya? Tunggu sebentar. Kau prajurit yang bertugas di mana? Hamba prajurit jaga pintu gerbang penjara, tuanku. Kedatangan hamba menghadap tuanku untuk melaporkan tentang kematian. Tentang kematian? Siapa yang mati? Senopati Narasingha, tuanku. Siapa orang yang telah membunuh Narasingha? Apakah pembunuhan ini dilakukan ada hubungan dengan pernikahanku? Tiba-tiba saja hatiku jadi cemas. Sebaiknya peristiwa ini kutanyakan pada Senopati Diposari. Mudah-mudahan dia tahu semuanya. Prajurit, sebaiknya panggil Senopati Diposari kemari. Katakan padanya, dia harus datang secepatnya. Kau tidak perlu cerita macam-macam. Biar aku nanti yang akan menjelaskannya. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Prajurit jaga itu menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan pribadi Aku Tunggul Amatung. Sepeninggal prajuritnya, penguasa Tumapel itu termenung. Wajahnya mengguratkan keresahan yang dalam. Dan kejadian itu cukup membuatnya harus berpikir keras. Setelah berpikir cukup lama, dari arah pintu muncul Senopati Diposari bersama prajurit jaga. Ampun, tuanku. Hamba menghadap. Silakan. Aku sudah menunggu sejak tadi. Ampun, tuanku. Sepertinya wajah tuanku gelisah sekali. Ada apakah? Apakah ada peristiwa yang menyebabkan tuanku menjadi demikian? Iya. Narasingha tewas. Dia tewas? Betul. Lalu, apa yang menyebabkan dia meninggal, tuanku? Apakah dia bunuh diri? Tidak. Dia dibunuh seseorang. Dan pembunuhnya sendiri tidak diketahui siapa. Ini tugasmu, Diposari. Selidiki dan tanya orang-orang yang kau curigai. Tetapi sebelum itu, lihat mayat Narasingha. Barangkali di ruang sel itu ada yang dapat kau temui. Setelah itu kuburkanlah. Baik, tuanku. Hamba akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Diposari, ingat. Jangan sebarkan peristiwa pembunuhan itu pada siapa saja. Pendam baik-baik kejadian ini. Biarlah hanya kita-kita saja yang tahu. Hamba, tuanku. Nah, sekarang silakan tinggalkan ruangan ini dan lakukan tugasmu sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Itulah, tuanku. Hamba belum berani menyentuhnya karena belum mendapat perintah dari aku. Sadis sekali perbuatan orang itu. Kenapa ia begitu tega mencabik-cabik tubuh orang yang sudah tidak waras? Apakah Tuan tahu siapa pembunuh? Itu tidak. Tapi aku mempunyai dugaan terhadap seseorang. Sudahlah, prajurit. Sebaiknya kalian kubur saja mayat itu. Dan yang lain, bersihkan ruang penjara ini dari darah Narasingha. Baik, tuanku. Kawan-kawan, ayo angkat mayat ini. Ayo. Aku yakin yang membunuh Narasingha adalah Ken Arok. Karena aku tahu dia mempunyai dendam terhadap orang yang mengganggu Ken Dedes. Malam ini juga akan ketemu dia di baraknya. Puas. Iya, aku puas sekali bisa melampiaskan sakit hatiku. Itulah akibatnya jika berani mengganggu dan mengusik ketenangan singa liar dari padang karautan. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat untuk membunuh Tunggul Ametung. Iya, membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok. Kakang Diposari. Ada apa malam-malam begini menemuiku? Aku ingin bicara denganmu. Ada sesuatu yang akan kutanyakan tentang Narasingha. Narasingha? Kenapa kau tertawa? Aku senang
Ada orang yang ingin menanyakan tentang manusia keparat itu padaku. Ken Arok, apa yang telah kau lakukan terhadapnya? Kenapa harus berbelat-belit dalam bertanya? Katakan saja dengan jelas padaku. Apakah kau telah membunuh Narasinga, hai Ken Arok? Dan aku akan menjawabnya. Iya, aku memang telah membunuhnya. Dan bukan hanya itu, manusia keparat itu telah aku cabik-cabik. Sekarang apalagi yang akan kau tanyakan, Senopati? Kenapa kau membunuhnya? Aku dendam. Aku dendam pada orang yang telah mengusik ketenanganku dan berani berbuat licik terhadapku. Ken Arok, apakah tidak ada cara lain untuk melampiaskan dendammu selain dengan membunuh? Ken Arok tidak butuh basa-basi dalam bertindak. Berani mengusik, maka kubunuh orang itu. Apapun caranya, yang jelas orang itu harus mati. Tapi orang yang kau bunuh itu adalah orang yang tidak waras. Aku tidak peduli waras atau tidak waras. Jika aku menginginkan orang itu mati, maka dia harus mati. Sudahlah Kakang Diposari. Apa sekarang yang kau inginkan? Bukankah kau sudah tahu siapa pembunuh Narasinga? Iya. Aku memang sedang menjalankan tugas dari aku untuk mengusut tentang pembunuhan itu. Jika aku harus menangkapmu, semua itu kulakukan karena tugas. Apakah sudah berpikir matang untuk menangkapku? Kalau kau memang sedang menjalankan tugas, lakukanlah. Tetapi kau harus ingat, Ken Arok tidak akan diam saja untuk ditangkap. Apalagi penangkapan itu menyangkut masalah dendamku terhadap orang-orang yang kubenci. Silakan Kakang Diposari. Tetapi kau jangan menyesal jika aku harus membunuhmu. Seketika itu juga wajah Senopati Diposari jadi pucat. Dia tahu ancaman Ken Arok bukanlah sebuah ancaman yang main-main. Suatu saat, jika ia berani melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Ken Arok, maka hal itu bisa saja terjadi. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.